Kami orang NKRI harga mati. Ya mau nggak mau Anda, suka nggak suka Anda, wallahi solusinya ini hanya kembali ke hukum Allah. Nah jadi harus kembali ke khilaf. Bagi kami NKRI adalah harga mati. Mereka adalah antek-antek anti Pancasila, antek-antek khilafah yang berkolaborasi dengan politisi busuk, akademisi busuk. Rakyat itu harusnya nggak kena pajak, itu kan khilafah, saudaraku. Kita ini khalifah, pegangan kita khilafah. Oknum-oknum tersebut senang kalau melihat perpecahan. Negara tidak boleh kalah. Negara tidak boleh kalah. Orang usah ngomong khilafah ning kene. NKRI harga mati. Ideologi nyuwun sewu Pancasila harus dipertahankan. Ini negara sudah hancur. Kalau kurang puas, nggak apa-apa, hancurkan terus. Ya, mau dengan demokrasi kayak dengan NKRI harga mati kayak terserah. Dengan adanya perpecahan itu akan memberikan peluang untuk oknum-oknum manusia yang akan memecah belah NKRI. Negara hadir dan negara tidak boleh kalah. Yang akan memecah belah Republik ini. Situasi sudah darurat radikalisme karena kita bersikap longgar, terlalu memberikan kesempatan pembiaran kepada mereka. Negara tidak boleh kalah. Negara hadir. Demi menyelamatkan keutuhan NKRI, menyelamatkan seluruh bangsa Indonesia, maka sekecil apapun mereka harus ditindak tegas. Tetapi yang Islami itu bukan hanya khilafah, kerajaan juga Islami. Jadi kita lihat orang yang menolak ya khilafisme, ya tidak paham sejarah. Orang-orang seperti ini silahkan tinggalkan Indonesia. Jadi ini adalah pertanda panggilan bagi anak-anak Nusantara, anak-anak negeri Indonesia untuk bersatu, bergandeng tangan, bersama-sama melawan musuh yang memang saat ini kita hadapi, intoleransi, radikalisme. Jadi penegak khilafah, aku khalifah, pegangan hidupku khilafah. Terserah mau live mau apa terserah. Buahnya itu kan Ya. pohonnya adalah ekstremisme atau radikalisme. Ya. Dari pohon tersebut akarnya itu adalah ideologi takfiri. Oknum-oknum manusia yang akan menghancurkan umat Islam, khususnya umat beragama pada umumnya, akan menghancurkan Khilafah itu Islami, kenapa ditolak di Indonesia? Saya bilang bukan ditolak, tapi tertolak. Lah ora seneng karo Pancasila, ora seneng karo Indonesia, mbok minggato sangka Indonesia nggih napa mboten? Maka banyak orang yang semangat Islamnya tinggi tetapi tidak punya ilmu yang mumpuni. Sudah begitu banyak pembahasan tentang khilafisme dan komunisme. Bagi kita ya khilafisme bagi umat Islam adalah bagian daripada sistem pemerintahan. Dan saya bangga mempunyai tanah air Indonesia. Nah, selanjutnya batang, ranting, daunnya antara lain. Mereka sudah pro khilafah, anti Pancasila. Ya mau nggak mau Anda, suka nggak suka Anda, wallahi solusinya ini hanya kembali ke hukum Allah. Nah jadi harus kembali ke khilafah. Bagaimana hwa ini berkembang, yang satu bagaimana cara menggoyahkan tidak percaya dengan pimpinan pemerintahnya dengan segala macam-macamnya. Ini negara sudah hancur. Kalau kurang puas nggak apa-apa, hancurkan terus. Ya mau dengan demokrasi kayak dengan NKRI harga mati kayak terserah. Bagi kami NKRI adalah harga mati. Berani nyatakan itu? Benar. Tunjukkan. Kami orang NKRI, bangsa Indonesia. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Kami bangga menjadi anak Indonesia. Kami orang NKRI harga mati. Jadi kita lihat orang yang menolak ya khilafisme, ya tidak paham sejarah. Nanti kalau sudah itu tinggal TNI-nya, ulamanya, Polri-nya diobok-obok, digoyahkan. Rela enggak kira-kira? Rela tidak? Tidak. Tegas. Jadi penegak khilafah,
Aku khalifah, pegangan hidupku khilafah. Terserah mau live mau apa terserah. Bahwa ingatlah pejuang-pejuang yang telah meninggalkan api semangat dalam mengorbankan api perjuangan dan perjuangan untuk membangun bangsa ini dan negara ini tidak cukup pada waktu yang lampau saja. Ya mau tidak mau Anda, suka nggak suka Anda, wallahi solusinya ini hanya kembali ke hukum Allah. Nah jadi harus kembali ke khilafah. Kita sama-sama sependapat akan menjaga harga diri Indonesia. Mereka sudah anti pemerintahan yang sah. Anti di sini sikap membenci dengan membid'ahkan, menyesatkan, bahkan mengkafir-kafirkan mereka yang melakukan tradisi keagamaan lokal. Ini negara sudah hancur. Kalau kurang puas, nggak apa-apa, hancurkan terus. Ya, mau dengan demokrasi kayak dengan NKRI harga mati kayak terserah. Jati diri Indonesia, kehormatan bangsa Indonesia. Apa kok dengan pendekatan agama? Karena selama ini kelompok radikal ini selalu memanipulasi agama, selalu membentur-benturkan atau mendikotomi antara agama dan negara, agama dan budaya, agama dan nasionalisme. Jadi penegak khilafah, aku khalifah, pegangan hidupku khilafah. Terserah mau live mau apa terserah. Barang siapa mau mengusik merah putih, sama halnya akan mengusik dari kehormatan bangsa ini. Pejuang-pejuang para pendahulu, ucapan yang tidak terhingga, walaupun terima kasih kepada para beliau terlalu kecil, hanya kita membalas. NKRI harga, NKRI harga. Khilafah dibicarakan sama Sayyidina Ali dan Muawiyah menghasilkan perang besar setelah Rasulullah. Sampean mau ikut yang itu? Sampah kok diikuti. Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan menanggapi ceramah Gus Miftah yang mempersilahkan orang-orang pro khilafah yang tak suka Pancasila untuk minggat dari Indonesia. Ferdinand Huta Hayan lantas juga menyerukan untuk mengusir para pengusung khilafah dari Indonesia yang menganut Pancasila ini. Ia juga mengatakan bahwa tidak perlu takut melawan siapapun para pengusung khilafah tersebut. Usir para pengusung khilafah dari negeri Pancasila ini, kata Ferdinand Huta Hayan melalui akun Twitter pribadinya pada Senin 29 November 2021. Siapapun mereka tak perlu ditakuti, lawan, sambung Ferdinand Huta Hayan. Ketua Yayasan Keadilan Masyarakat Mandiri ini mengajak untuk menjaga Indonesia dan membela warisan leluhur. Leluhur bangsa yang tumpah darahnya melawan penjajah dan darahnya mengalir di badan kita. Katanya bersama pernyataannya, Ferdinand Huta Hayan membagikan potongan video ceramah Gus Miftah. Dalam video itu, Gus Miftah menyinggung soal orang-orang yang menyerukan untuk mengganti Pancasila dengan khilafah. Saya bilang, kalau kamu tidak mau dengan Pancasila sebagai ideologi negara, silahkan minggat dari Indonesia, serunya. Gus Miftah melontarkan sindiran bahwa mereka yang mengusung khilafah ini tidak ikut berjuang untuk NKRI, namun tiba-tiba datang ingin mengganti Pancasila. Nggak ikut berjuang, nggak ikut menumpahkan darah, nggak mengeluarkan harta benda. Tahu-tahu datang ke Indonesia pingin mengganti Pancasila, sindir Gus Miftah. Di mana-mana teriak Allahu Akbar, emangnya lu doang yang bisa teriak, tambahnya. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menyatakan bahwa masyarakat Indonesia yang beragama Islam tidak boleh membawa paham khilafah ke dalam kehidupan kebangsaan kita. Sebab hal tersebut melanggar kesepakatan yang ada dalam wujud Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu disampaikan Wapres saat menanggapi pertanyaan seorang peserta kuliah umum, Lemhanas, yang dilaksanakan secara virtual pada 2020 lalu soal dikotomi nasionalis dan agamis. Kata Ma'ruf Amin, seharusnya tak ada dikotomi antara nasionalis dan agamis di Indonesia. Sebab para pendiri bangsa sudah menyelesaikan persoalan hubungan agama dan negara melalui kesepakatan nasional. Kesepakatan itulah yang mengikat keindonesiaan hingga saat ini sebagai landasan berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila,
Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Bagi Muslim, tak boleh dia membawa-bawa paham lain dalam kehidupan kebangsaan kita itu. Termasuk misalnya orang membawa sistem khilafah karena dianggapnya sebagai sesuatu yang islami, kata Ma'ruf Amin. Soal islami atau tidak, Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa yang islami bukan hanya khilafah. Kerajaan juga bisa islami, seperti kerajaan Arab Saudi. Begitupun Emirat juga islami. Terbukti dengan adanya Abu Dhabi, Kuwait, dan Qatar, Republik juga islami, dengan contoh Indonesia, Mesir, Pakistan, dan Turki. Itu juga islami, makanya kita katakan tak boleh membawa sistem lain selain republik. Karena kita sudah mensepakati bahwa negara kita ini republik. NKRI. NKRI itu harga mati, ucapnya. Karenanya, Kiai Ma'ruf menekankan bahwa khilafah ditolak di Indonesia karena menyalahi kesepakatan, bukan karena ia tak islami. Oleh karena itu, seorang muslim Indonesia haruslah menjadi muslim yang nasionalis sekaligus agamis. Kalau ada yang mendikotomikannya, dipastikan dia belum memahami konteks keagamaan dan kebangsaannya. Dalam konteks itu pula, dilakukan upaya menghilangkan paham radikal melalui radikalisasi dan kontraradikalisasi, demi memastikan bahwa paham yang tak sesuai dengan keislaman serta kebangsaan Indonesia yang tak terkikis. Maka itu, saya mengatakan kita itu harus muslim, dan Indonesia harus Indonesia yang muslim. Islam kita adalah Islam yang memiliki kesepakatan, pungkasnya.